Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, waktu luang, kesempatan yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan kewajiban kita, yang dengan izinnya kita dapat memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bertambah kesyukuran kita karena kita disampaikan dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan dan menjalani hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mulia yang saat ini kita berada di dalamnya. Kita berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai sumpah, wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan walayalin asyar, dan malam-malam yang 10. Sebagian para ulama tafsir kita mengatakan malam-malam yang 10 itu adalah 10 malam yang berada di hari pertama, 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyebutkan keistimewaan dan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh, tidak ada amal saleh ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah. Dalam riwayat yang lain dikatakan afdal, yang paling afdal. Dalam riwayat yang lain dikatakan a'zam, yang paling agung. Dalam riwayat yang lain dikatakan azka, yang paling mensucikan. Jadi berkumpul semua keistimewaannya. Keistimewaan amal saleh menjadi amal saleh yang paling dicintai, amal saleh yang paling afdal, yang paling agung dan paling mensucikan. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah. Ini yang paling masyhur dalam riwayat Ibnu Abbas. Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Jadi salat subuh yang barusan kita lakukan, mudah-mudahan itulah salat subuh yang paling dicintai oleh Allah. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh tadi, itu masuk dalam kategori amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan keistimewaan dan kemuliaannya itu
melebihi satu perbuatan, satu amal yang oleh para sahabat dianggap sebagai amal soleh yang paling luar biasa, paling mulia. Apa itu? Jihad. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini menjadi amal soleh yang paling dicintai oleh Allah, langsung mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu menandingi, mengalahkan keistimewaan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan melebihi jihad fi sabilillah, illa rajul, kecuali seseorang, ya, kecuali seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali satu jenis jihad, satu bentuk jihad yang tidak bisa dikalahkan oleh amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yaitu jihad di mana seseorang itu keluar dengan binafsihi wa malihi, keluar dengan jiwanya, ya, jadi dia pergi berjihad, binafsihi dengan dirinya, wa malihi, dan dia korbankan, dia keluarkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, dia menemukan atau menemui, ya, kematiannya dalam rangka berjihad di jalan Allah. Cuma jenis jihad yang seperti itu, ya, cuma jenis jihad yang seperti itu yang bisa mengalahkan seluruh amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan, ya. Bahkan tidak sedikit para ulama kita mengatakan, ya, bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kan dibandingkan oleh para ulama kita, mana yang lebih afdal, 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahwa yang afdal itu adalah kalau siangnya itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kalau siangnya, untuk siangnya yang afdal itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada hari Arafah, ya, ada hari An-Nahar. Rasulullah SAW bersabda, afdalul ayyami, inna afdalal ayyami yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia itu adalah hari An-Nahar. Hari An-Nahar itu hari tanggal 10 Zulhijjah, ya, disebut, ya, oleh para ulama kita sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajji Al-Akbar, hari haji besar. Kenapa disebut Yaumul Hajjil Akbar? Jadi setiap tahun itu haji akbar sebenarnya. Jadi tidak ada haji yang tidak akbar. Semua haji itu akbar. Yaumul Hajjil Akbar itu kata para ulama kita adalah hari tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa disebut haji akbar? Dan itu hari yang paling mulia. Kenapa disebut haji akbar? Karena hampir sebagian besar amalan-amalan untuk ibadah haji diselesaikan pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Jadi disebut sebagai Al-Hajjul Akbar, haji yang besar. Nah, jadi kalau untuk siangnya maka yang afdal itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau untuk malamnya, maka sebagian para ulama kita mengatakan yang afdal itu adalah 10 malam terakhir di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di antara 10 malam terakhir di bulan Zulhijjah itu ada salah satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi apa yang membedakan? Apa membedakan yang secara spesifik? Yang membedakan bahwa kalau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, amalan-amalannya itu spesifik sekali, khusus sekali. Tidak semua amalan menjadi afdal. Ya. Tidak semua amal soleh menjadi afdal. Ya. Di 10 hari terakhir Ramadan, yang afdal itu amalan-amalan khusus saja. Apa itu? Ya, katakanlah ya puasanya sendiri, tapi kalau malam kan kita tidak berpuasa. Ya, yang afdal itu adalah qiyam, ya, kemudian doa, kemudian i'tikaf. Ya, itu menjadi afdal. Tapi tidak keseluruhan. Sementara di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, selain memiliki amalan yang spesifik, ya, selain memiliki amalan khusus, katakanlah bertakbir, kemudian ibadah haji, kemudian ibadah kurban, ya, ibadah kurban itu amalan-amalan yang spesifik. Tetapi di samping itu dan puasa, ya, puasa terutama puasa insya Allah puasa Arafah, ya, itu amalan spesifik yang disyariatkan kepada kita untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Tetapi selain amalan-amalan itu, selain amalan-amalan yang spesifik itu, secara umum amalan-amalan saleh apapun, ya, berdasarkan hadis tadi, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah. Bahkan ada amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu tidak bisa dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi ada amalan spesifik yang sama sekali tidak bisa dilakukan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi semua amalan yang kita lakukan di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, itu juga bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu keistimewaan hari-hari yang kita sekarang ini berada di dalamnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk memaksimalkan kita ini berada di hari-hari yang mulia. Semua amal saleh, ya, semua amal saleh kita ini menjadi amalan yang paling dicintai, menjadi amalan yang paling afdal, menjadi amalan yang paling agung, menjadi amalan yang paling mensucikan. Ya. Jadi apa saja, ya, amal soleh yang kita lakukan. Nah, para jamaah sekalian, ini singkat sebelum kita masuk. Jadi kalau amal soleh yang paling penting itu apa? Amal soleh itu yang paling penting adalah amalan-amalan wajib dulu diperhatikan. Ya, jadi sebelum amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang wajib, ya, itu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan amalan sunnah yang diperhatikan, amalan wajibnya ditinggalkan. Jadi amalan soleh yang masuk dalam kriteria wajib, ini perlu untuk kita perhatikan. Terutama amalan wajib yang paling harus kita perhatikan, ya, adalah ibadah sholat wajib, ya, 5 kali sehari semalam. Ini menjadi prioritas utama sebelum amalan-amalan sunnah. Sehebat-hebatnya amalan sunnah itu belum bisa mengalahkan amalan yang wajib. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam hadis qudsi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah seorang hambaku bertakarrub mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang paling aku cintai kata Allah, melainkan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan wajib itu mendekatkan kita, ya, menjadikan, ya, Allah itu lebih mencintai amalan-amalan yang wajib yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita lakukan. Jadi sebelum amalan sunnah, maka amalan-amalan wajib
yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, ini para jamaah sekalian, jangan sampai amalan sunnahnya menjadi prioritas sementara amalan wajibnya tidak menjadi prioritas. Ya, maksudnya adalah dua-duanya kita maksimalkan, selain amalan wajib begitu pula amalan sunnah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh hari ini ya kita akan membahas, ini insya Allah tidak lama, terkait dengan pembahasan hibah, pembahasan hibah. Apa itu hibah? Hibah itu pemberian. Hibah itu atiyah, sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Di sini dikatakan al-hibah itu adalah, jadi kita sering dengar kata hibah. Apa itu hibah? Al-hibatu hiya at-tabarru' min jaizit tasarruf fi hayatihi li ghairihi bimalin ma'lum aw ghairihi bila 'iwad. Jadi hibah itu adalah at-tabarru', bentuk kebaikan, satu kebajikan, min jaizit tasarruf, dari orang yang memiliki kelayakan untuk bertindak pada harta yang dimilikinya. Min jaizit tasarruf. Nah, ini sering kita ulangi. Siapa itu jaizut tasarruf? Orang yang balik, berakal dan faham, memiliki kelayakan untuk melakukan tindakan pada harta yang dimilikinya. Itu yang dimaksud dengan jaiz at-tasarruf. Jadi hibah itu adalah satu kebajikan dari seseorang yang memiliki kelayakan fi hayatihi, pada masa hidupnya. Jadi inilah yang membedakan antara hibah dengan wasiat. Kalau wasiat itu nanti setelah meninggal dunia, itu wasiat baru dilaksanakan. Jadi wasiat itu tidak dinamakan wasiat kecuali pelaksanaannya itu setelah seseorang itu meninggal dunia. Kalau hibah tidak, hibah itu dilakukan di saat orang itu masih hidup. Jadi satu kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelayakan melakukan tindakan pada harta fi hayatihi li ghairihi, untuk orang lain, bimalin ma'lumin aw ghairihi. Jadi kebajikan, pemberian yang dilakukan oleh seseorang di masa hidupnya untuk orang lain, dalam bentuk harta yang telah ditetapkan. Jadi bimalin ma'lum, dengan harta yang telah ditetapkan. Jadi katakanlah dia punya 5 rumah. Dia katakan rumah saya yang berada di di tempat ini, dia sebutkan tempatnya, itu jelas dia. Jadi dia punya 5 rumah di lokasi yang berbeda. Dia mengatakan rumah saya yang berada di jalan ini, di tempat ini, atau kalau di kompleks ini, dia tentukan, itu saya hibahkan untuk bisa ke perorangan, bisa ke lembaga atau institusi, atau jadi dia tetapkan au gairihi, atau tidak ditetapkan, bisa juga. Jadi saya punya 5 rumah, salah satunya saya hibahkan. Jadi itu yang dimaksud dengan hibah. Kemudian dikatakan bila iwad, tanpa ada iwad, tanpa ada balasan yang didapatkan dari perbuatan itu. Karena kalau ada balasan, maka dia mirip dengan jual beli. Jadi kalau
ya kalau ada balasan, ya maka itu mirip dengan jual beli. Jadi memang ya hibah ini adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang pada masa hidupnya kepada orang lain pada jenis harta tertentu atau tidak ditentukan, tanpa mengharapkan, tanpa ada iwat, tanpa ada balasan yang didapatkan. Nah, itu yang dimaksud dengan iwat. Hibah. Para jamaah sekalian, apa hukumnya hibah ini? Hukum hibah ini adalah disunnahkan. Al-hibah, hibah ini disunnahkan, apabila memang semata-mata dia menghibahkan sesuatu itu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya hibah ini adalah sesuatu yang disunnahkan, dianjurkan, mustahabbah. Apalagi kalau peruntukannya kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan, seperti orang miskin, fakir, atau untuk hal-hal yang insya Allah nanti akan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Kemudian landasannya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hibah ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahaddaw tahabbaw, atau tahaddu tahabbaw. Artinya apa? Saling memberikanlah di antara kalian itu hadiah. Jadi hibah itu mirip dengan memang hadiah, Jadi kan kita memberikan hadiah kepada seseorang, memberikan hadiah kepada seseorang tanpa mengharapkan balasan, dan itu dilakukan di masa hidup seseorang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tahaddaw tahabbaw. Artinya apa? Saling memberilah di antara kalian itu hadiah, maka insya Allah kalian itu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Jadi para jamaah sekalian, hadis ini mengisyaratkan secara khusus disyariatkannya kita itu memberikan hibah, memberikan hadiah kepada orang lain. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusibu 'alaiha. Jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi SAW itu kalau diberikan harta zakat kepada beliau untuk beliau, itu beliau tidak terima zakat. Zakat Rasulullah SAW tidak makan zakat. Tapi kalau dikasih hadiah, diberikan hadiah, Rasulullah menerima. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah. Itu menerima hadiah, bahkan wa yusibu 'alaiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan balasan atas hadiah yang diberikan kepadanya. Jadi memang ini salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau menerima hadiah beliau senantiasa membalas hadiah tersebut. Nah, jadi hukum asalnya hibah ini adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan disunnahkan jika diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hibahnya itu atas dasar yang lain, riya, sum'ah, atau mubahah. Apa itu mubahah? Mubahah itu untuk membangga-banggakan, apa yang dia miliki. Dia memberikan hibah, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya apa? Sebagai bentuk kebanggaan, kebanggaan, menampakkan pada orang lain bahwa dia memiliki harta yang banyak dan seterusnya. Maka ini masuk dalam kategori hibah yang dicela, hibah yang
dicela. Jadi hibah itu disunnahkan jika semata-mata ya niatnya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum yang saya bacakan secara singkat. Ada beberapa hukum yang terkait dengan hibah ini. Tadi sudah kita jelaskan sebagian, bahwa yang pertama yang boleh melakukan hibah, tindakan hibah ini adalah orang yang sudah balik, berakal dan memiliki kelayakan terhadap harta yang dia miliki. Jadi dia punya kelayakan untuk melakukan tindakan. Jadi tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kelayakan, ya anak kecil, kemudian orang yang tidak berakal atau ya orang yang tidak becus dalam mengelola harta. Ya. Nah, itu tidak masuk dalam kategori orang yang dibolehkan untuk memberikan hibah. Ya. Nah, kemudian orang yang menghibahkan yang kedua itu tidak berada dalam tekanan ataupun paksaan. Ya, jadi betul-betul dia menghibahkan, menghadiahkan apa yang dia miliki itu berdasarkan keinginannya, tanpa ada paksaan. Kemudian yang ketiga, bahwa sesuatu harta yang dihibahkan itu memang dibolehkan dalam agama kita, ya, dalam syariat Islam. Jadi tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Contohnya menghibahkan minuman keras umpamanya. Ya, nah itu tidak dibolehkan. Atau sesuatu yang diharamkan, ya tidak boleh kita memberikan hadiah. Ya, dengan hadiah yang seperti itu. Kemudian ya di antara hukum yang terkait dengan hibah ini adalah an yaqbalal mauhubu lahu asy-syai'al mauhub, ya, li'anna al-hibah aqdu tamlik faftaqara ila al-ijabi wal qabul. Ya, jadi di antara hukumnya bahwa hibah ini memang ya memerlukan ijab qabul, jadi harus ada penerimaan. Ya, harus ada. Jadi nanti dikatakan hibah kalau pihak yang menerima hibah itu menerima. Nah, ya. Jadi kalau dia tidak menerima belum dikatakan hibah. Ya, jadi nanti ada ijab qabul, ada penyerahan dan ada penerimaan dari pihak yang menerima itu. Jadi kalau dia tidak menunjukkan sesuatu yang mengisyaratkan penerimaan, belum dikatakan hibah. Ya, belum dikatakan hibah. Nah, jadi harus ada ijab qabulnya. Ya. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, hibah ini tidak boleh dibatasi waktunya. Nah, ya. Tidak boleh dibatasi waktunya. Jadi saya berikan di sini katakan antakuna al-hibah halah munajjaza fala tasihhul hibal muaqqatah, ya. Karena hibah itu pada hakikatnya, jadi hibah itu pada hakikatnya perpindahan kepemilikan. Nah, kalau perpindahan kepemilikan itu berarti otomatis ketika seseorang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, itu otomatis kepemilikannya berpindah. Maka tidak boleh saya hibahkan rumah saya 2 tahun saja. Nah, ya, itu akadnya lain lagi. Kalau akadnya hibah hadiah, itu memang harus berpindah kepemilikan dan berlaku selama-lamanya. Nah, ini diantara hukum-hukum yang terkait dengan hibah. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ya, kemudian ya, di antara hal yang perlu diperhatikan, ya, hibah itu ya
Kalau sudah diserahkan, kalau hibah itu sudah diserahkan kepada pihak yang menerima dan sudah diterima, dipegang atau dikuasai oleh, maka tidak boleh lagi pihak yang menghibahkan itu membatalkan. Meskipun dia menyesal umpamanya. Jadi kalau sudah sudah diserahkan dan sudah diterima, itu tidak boleh lagi membatalkan hibahnya itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi. Ini permisalannya sangat menjijikkan, menjijikkan. Permisalan orang yang mengambil kembali hibahnya. Jadi dia sudah kasih hadiah kepada orang itu sudah terima hadiah, kemudian ditarik lagi, diambil lagi. Itu Nabi SAW katakan, al-aidu fi hibati, orang yang mengambil kembali hadiahnya atau hibahnya itu kal kalbi yaqi, seperti seekor anjing yang muntah. Seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dia yaudu fi, dia makan lagi itu muntahnya. Jadi dia sudah muntah, anjing bahkan anjing itu muntah, kemudian dia makan lagi muntahnya itu. Itu permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian sudah diterima, kemudian ditarik kembali. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu berlaku kepada siapa? Kepada pemberian seorang bapak kepada orang tua kepada anaknya. Itu boleh diambil kembali oleh orang tuanya. Itu pengecualian. Jadi kalau seorang bapak sudah memberikan sesuatu pada anaknya, kemudian dia lihat ini anaknya tidak layak, boleh tidak diambil lagi? Hukum asalnya tidak boleh. Tapi kalau yang pemberian itu dilakukan oleh bapak kepada anaknya, maka dibolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lirrajuli an yu'ti al-atiyah fayarji'u fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladahu. Jadi tidak halal, tidak dibolehkan seseorang ketika memberikan hadiah kemudian dia menarik kembali hadiah itu, kecuali seorang pemberian seorang orang tua kepada anaknya. Jadi hukum asalnya tidak boleh, kecuali itu tadi, pemberian orang tua kepada anaknya itu bisa diambil kembali. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ini kalau pemberian orang tua, ini yang biasanya banyak masalah. Pemberian orang tua di masa hidupnya itu namanya hibah, bukan warisan. Pemberian orang tua kepada anaknya di masa hidup itu namanya hibah atau hadiah, atiyah secara spesifik namanya atiyah, pemberian. Kalau nanti sudah meninggal itu namanya warisan. Nah, di sini dikatakan yajibu 'alal ab al-musawa baina abnaihi fil hibah. Falau khassa ba'duhum biha aw fadala bainahum fil ata' duna ridahum lam yasih dzalik. Ini penting bagi orang tua. Kalau dia punya lebih dari satu anak, maka diwajibkan kepada bapak untuk al-musawa, menyamakan semua anaknya dalam pemberian. Maksudnya tidak boleh dikhususkan pemberian itu kepada sebagian dan melupakan yang lain. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau satu dikasih, yang lain juga harus diberikan. Kalau hibah kalau nafkah itu berdasarkan kebutuhan. Bedakan nafkah dengan hibah.
Ini kadang antara nafkah dan hibah. Hibah itu sesuatu yang lebih, nafkah itu sesuatu yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau anak kita sudah kuliah, kita belikan motor umpamanya. Itu apa? Nafkah atau hibah? Itu bagian daripada nafkah karena itu berdasarkan kebutuhan. Kan tidak mungkin kita belikan anak kita yang kuliah motor kemudian yang masih TK juga motor. Ya kan enggak begitu karena ini bagian daripada kebutuhan. Jadi itu yang disebut nafkah. Hibah itu ya di luar kebutuhan. Di luar kebutuhan. Ya, jadi kalau nafkah itu berdasarkan kebutuhan, kalau hibah itu memang sudah di luar kebutuhan. Jadi katakanlah setelah dicukupkan nafkahnya masing-masing ada kelebihan. Ya, kelebihan. Semua anaknya diberikan tanah umpama, diberikan tanah atau diberikan maka semuanya juga harus mendapatkan hal yang sama. Jadi tidak boleh dikhususkan atau sebagian mendapatkan lebih daripada yang lain. Itu tidak boleh para jamaah sekalian. Jadi kalau hibah itu hukum asalnya harus orang tua itu berlaku adil. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Dalam hadis Nu'man bin Bashir dijelaskan bahwa bapaknya itu tasaddaqa alaihi bi ba'di malihi faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akulla waladika a'taita mislahu. Jadi bapaknya siapa? Nu'man ibn Bashir itu memberikan kepada Nu'man itu sebagian hartanya. Maka ketika itu sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah bertanya kepada bapaknya Nu'man ini, akulla waladika a'taita mislahu, apakah semua anakmu mendapatkan yang sama? Apakah semua anakmu mendapatkan pemberian yang sama? Qala la. Bapaknya mengatakan tidak. Jadi dia hanya mengkhususkan kepada Nu'man saja pemberian itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah engkau kepada Allah dan berlaku adillah kepada seluruh anak. Jadi para jamaah sekalian, hadiah, hibah, atiyah kepada seorang anak itu harus diberikan sama. Jadi tidak boleh seseorang diberikan yang lain tidak diberikan. Itu di luar nafkah ya. Kalau nafkah tadi kita sudah jelaskan. Kalau nafkah ya berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau hibah, ada pemberian hibah, maka semuanya harus mendapatkan hal yang sama dan tidak boleh dikhususkan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilakan. Izin bertanya, sebelumnya syukur Ustaz atas penjelasan masalah hibah. Ceritanya begini Ustaz, kami di kampung punya saudara mengangkat anak angkat Ustaz. Anak angkat. Dan pas ada pernyataannya bahwasanya seluruh hartanya mau ditibahkan ke anak angkat ini, sedangkan kami salah satunya kami Ustaz adalah ahli waris atau saudara. Kalau ditibahkan secara seluruh ke anak ini Ustaz, yang pertama yang sudah jelas Ustaz belum balik karena anak ini masih umur 2 tahun.
Mau tapi tak mampu. Mau tapi tak mampu, mampu tapi tak mau. Ya. Oh, itu kurban. Ya. Di kampung kami Ustaz, salah satunya di keluarga kami banyak yang mampu tapi Tidak mau. tak mau. Ya. Karena kurangnya mungkin edukasi Ustaz. Karena kami di kampung itu salah satunya kami Ustaz nanti di Makassar, kalau kami suka daging sapi. Tapi kalau kuda Ustaz tidak sah itu acara kalau tidak ada kudanya. Nah, saya tahu antum lagi. Jadi itu Ustaz, banyak keluarga yang mampu secara finansial, tapi mungkin kurangnya edukasi Ustaz. Sampai pernah tetangga kurban Ustaz karena tidak suka itu daging sapinya dibawa ke luar daerah Ustaz, semua dibawa ke luar. Jadi bagaimana itu Ustaz? Karena dalam hadis itu Ustaz kan Rasulullah itu kan mungkin singkatnya Ustaz, pada siapa yang mampu dan tidak melaksanakan kurban maka jauhi masjid kami. Ya. Jadi yang pertama, ya saya lupa ingatkan atau lupa sampaikan tadi. Jadi kalau hibah itu kepada anak, orang tua kepada anak, itu nanti dikatakan hibahnya tidak sah kalau anak yang lain itu, kalau dia khususkan ya, atau khususkan kepada salah satu yang lain tidak diberikan, nah itu tidak sah kalau yang anak yang lain tidak menerima itu, tidak menerima, nah, jadi tidak sah. Tapi kalau yang lain, anak yang lain menerima itu, ya, dan setuju dengan pemberian khusus itu, nah, maka tidak ada masalah. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti dikatakan tidak sah kalau hibah itu ternyata anak yang lain itu tidak menerima itu. Ya. Tapi kalau anak yang lain umpamanya satu diberikan rumah, ya, yang lain tidak. Nah, tapi yang tidak diberikan rumah itu menerima itu, dia ridho dengan itu, maka ya ridho, maksudnya ridho betul ya. Ya, maka itu pemberiannya sah. Yang tidak sah itu kata para ulama kalau ya anaknya yang lain itu tidak menerima. Nah, ini juga sama ini. Dia punya anak angkat, semua hartanya diberikan kepada anak angkat itu. Nah, itu wallahu alam, ya, tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Bahkan Rasulullah menegur sahabat Jabir, ya. Sahabat Jabir, dia bilang, saya cuma punya satu anak perempuan, kalau tidak salah. Saya mau hibahkan semua harta saya. Kata Rasulullah, tidak boleh. Tinggalkan untuk anak. Anak itu ahli waris. Tinggalkan untuk anak. Kalau begitu setengahnya, Rasulullah SAW katakan setengah tidak boleh juga. Tidak boleh, bahkan setengah harta dihibahkan tidak boleh. Kalau begitu sepertiga hartanya. Kalau sepertiga boleh, tapi itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Jadi kalau sepertiga sudah banyak, apalagi kalau semuanya, maka tidak boleh, ya. Apalagi ada ahli waris. Jadi hukum asalnya tidak boleh dia memberikan hibah itu ke seluruhannya kepada anak angkat. Kalau dia mau wasiatkan sepertiga tidak apa-apa. Sepertiga setelah meninggal dunia seperti hartanya tidak ada masalah. Nah, kemudian yang kedua, persoalan suka dan tidak suka dengan dagingnya itu bukan persoalan. Ya. Bukan persoalan. Jadi kita suka daging kambing, kita suka daging sapi, daging unta, katakanlah kalau ada unta. Ya, itu bukan persyaratan bahwa kurban itu disyariatkan kalau kita suka dagingnya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging dari kurban itu, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi Allah tidak melihat apakah kita ini suka dagingnya atau tidak. Tetapi yang Allah terima itu apa? Yang akan sampai kepada Allah ketundukan, ketakwaan kita.
Diperintahkan untuk menyembelih, ya kita sembelih. Apa yang disembelih? Bahimatul an'am, unta, kemudian apa? Sapi atau kambing. Itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi tidak boleh gara-gara ya tidak suka daging sapi, tidak suka daging kambing, kemudian ya tidak berkorban. Nah, adapun riwayat hadis yang dikatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana, sebenarnya yang sahih itu bukan hadis Nabi. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan itu. Itu perkataan Abu Hurairah. Perkataan Abu Hurairah. Tapi perkataan ini pun sebenarnya sudah cukup mengisyaratkan bahwa para sahabat itu mencela orang yang punya kemampuan tapi tidak berkorban. Ya. Meskipun para ulama kita mengatakan korban itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi bagi yang memiliki kemampuan sangat tidak pantas ya kalau dia tidak berkorban. Jadi bukan pada persoalan apakah kita suka dagingnya atau tidak. Nah, ya. Syukur-syukur kalau suka dagingnya. Nah, ya. Wallahu a'lam. Ya. Tadi ada di belakang. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait hibah Ustaz. Iya. Memang hibah ini juga dipraktikkan dalam pemerintahan kita ya, memberikan hibah barang kepada seseorang atau kepada lembaga juga. Ini hukumnya seperti apa Ustaz? Karena biasanya dalam beberapa tahun setelah diberikan hibah itu ada temuan bahwa hibah ini barangnya bermasalah gitu. Kemudian pihak ketiga mengambil KPK, BPK mengambil seperti apa? Iya. Terima kasih. Ya, jadi wallahu alam, saya belum baca bagaimana ya persoalan hibah di tataran pemerintahan. Tapi kalau ya yang kita bahas ini kan dalam fikih Islam, ya, dalam fikih Islam dari personal. Tapi tidak ada masalah dari kalau institusi atau lembaga atau bahkan negara memiliki sesuatu kemudian dihibahkan, kan dia sudah miliki. Kan syaratnya hibah itu tidak boleh kita berikan kepada orang lain barang yang kita tidak miliki. Bagaimana caranya mau menghibahkan sesuatu yang tidak dimiliki? Jadi status barang yang dihibahkan itu adalah apa? Milik, hak milik yang diberikan oleh pemilik, ya, oleh pemiliknya. Nah, kemudian dihibahkan. Hibah itu adalah proses pergantian kepemilikan. Ya, jadi kalau sudah dihibahkan maka otomatis menjadi milik orang yang dihibahkan kepadanya. Jadi kalau bermasalah berarti bermasalah ya ini bukan hibah atau apa. Wah, itu ya. Dan kalau sudah diberikan kepada pihak yang menerima, otomatis berpindah kepemilikan dan terserah orang yang ya. Itu bedanya dengan wakaf. Ini antara hibah dengan wakaf itu kan mirip ya. Tapi kalau wakaf itu peruntukannya sudah ya sesuai dengan apa yang diniatkan oleh pewakaf. Jadi umpamanya dia hibahkan tanahnya untuk bangun masjid. Ternyata pihak yang menerima wakaf bangun ruko, tidak boleh itu. Itu bisa dibatalkan wakafnya. Nah, ya. Kalau hibah enggak, kalau sudah dikasih terserah yang yang menerima hibahnya mau dibuat apa. Nah, jadi kalau antar lembaga ya nanti jadi kalau bermasalah berarti ya mungkin yang dihibahkan ya secara hukum asalnya tidak jelas atau bagaimana. Wallahu a'lam. Ya. Boleh saja secara ini ya boleh saja. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi saya tidak tahu, mungkin kalau hibah pemerintah ada batas waktunya, enggak? Oh, sumbernya tidak jelas. Wah, itu yang masalah itu. Iya. Berarti secara hukum asalnya memang masalahnya itu pada barang hibahnya, objek hibahnya. Iya. Pada hakikatnya kalau sudah betul hibah, maka tidak boleh lagi ditarik. Iya. Jadi begini para jamaah sekalian. Jadi hibah itu kalau sudah diserahkan dan sudah diterima, itu tidak boleh ditarik lagi.
Tapi kalau belum diserahkan masih boleh. Rezeki telinga pokoknya, ya. Ya, jadi nanti saya hibahkan apa gitu. Ada orang mengatakan seperti itu. Tapi belum diserahkan itu masih boleh dibatalkan. Belum masuk dalam kategori hadis yang tadi. Ya. Nanti dia berlaku mengikat hukumnya kalau sudah diserah terimakan dan sudah diterima. Maka tidak boleh lagi ditarik. Kalau belum diserahkan, maka secara hukum asalnya masih boleh. Ya, cuma ya pasti mengecewakan. Mengecewakan. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Terakhir ya, yang ketiga. Bagaimana pemberian ini untuk pemberian juga kepada salah satu ahli waris? Karena pertimbangan bahwa ahli waris tersebut itu yang mungkin akan lebih bisa mengelola. Akan bisa lebih mengelola. Bagaimana misalkan seorang orang tua punya 3 anak. Punya 3 anak ya. Kemudian yang mau digunakan itu adalah tanah misalkan atau usaha. Ya. Kemudian di antara 3 anak ini ada salah satu orang yang mungkin dipandang paling bisa mengelola, Ya. paling bisa menjaga untuk saudara-saudaranya nanti. Ya. Sementara ada anak lain yang memang dipandang kurang bisa mengelola dalam hal keuangan. Ya. Sehingga akhirnya kalau misalkan dibagi waris pasti tidak akan cukup atau paling tidak mungkin akan bermasalah nantinya. Ya. Sehingga akhirnya orang tua ini memberikan juga kepada salah satu anaknya karena Ya. tidak pertimbangan masalah itu. Itu bagaimana? Ya. Ini dibagi kapan? Masih hidup atau sudah meninggal dunia? Itu masih Masih hidup. Orang tuanya masih hidup. Ya. Nah, ya, kalau misalkan umpama itu tidak bisa pada saat masih hidup, solusinya bagaimana? iya, oke. Nah, ya. Jadi kalau masih hidup berlakulah hadis tadi. Ya, jadi kalau sudah meninggal kan namanya warisan. Ya, itu namanya warisan. Ya. Dan tidak boleh juga warisan kita sudah tentukan. Ya, warisan itu nanti kalau sudah meninggal dunia ahli waris yang membaginya. Ya, tidak boleh dia bilang ini kalau warisan ya, warisan. Ini nanti warisannya ini rumahnya di kompleks elit. Yang rumah yang di kompleks 1 itu buat anak kedua. Itu tidak boleh begitu. Jadi warisan itu nanti dikumpulkan semua baru dibagi sesuai dengan pembagian warisan yang dibenarkan dalam syariat. Jadi tidak boleh ditentukan. Nah, itu bedanya. Kalau hibah, kalau tadi di masa hidup, maka itu hibah, maka berlaku hadis ini sebenarnya. Ya, berlaku hadis ini. Jadi tidak boleh dia melebihkan atau mengkhususkan seorang anak